Pak Amin Rais ini walaupun sudah tua, tetapi keberanian beliau memang perlu kita kagumi. Kalau di era Soeharto, ketika orang pada takut semuanya dengan kekuasaan Soeharto yang begitu diktator, Amin Rais muncul sebagai lokomotif reformasi saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sebuah berita yang menohok pernyataan dari Amin Rais berkaitan dengan ditahannya Menteri Kominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung saat ini dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Kominfo. Saya bacakan beritanya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Bukan hanya kubu Surya Paloh, Amin Rais tantang jaksa bongkar korupsi konco-konconya Jokowi." Menohok sekali judul berita ini, dan tentu saja menarik untuk kita perbincangkan. Berita ini hari Jumat ini tanggal 19 Mei 2023. Saya bacakan beritanya. Warta Ekonomi Jakarta. Penangkapan Johnny G. Plate karena korupsi proyek pengadaan BTS 4G senilai 8 triliun rupiah lebih membuat Amin Rais menantang Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi lain. Kasus korupsi lain yang dia maksud adalah kasus korupsi dari kubu pendukung atau partai-partai politik pendukung Presiden Jokowi. Nah, peristiwa Johnny G. Plate bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya konco-konconya Pak Jokowi, kata Amin Rais melansir dari YouTube channelnya Jumat 19 Mei 2023 ini. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetyo, yaitu Jaksa Agung, dan sebelumnya yang sekarang Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi, tambahnya. Jadi buatlah konferensi pers yang tanpa tedeng aling-aling supaya apa yang terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan berseteru ini, jelasnya. Ia juga menambahkan agar Surya Paloh berani melawan balik Presiden Jokowi setelah G. Plate tertangkap. Jadi memang sahabat, kalau kita lihat ini, Pak Amin Rais ini menantang Surya Paloh ataupun Nasdem agar membongkar kasus-kasus yang selama ini mungkin saja ada yang diselimuti, yang tidak terungkap selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan tampaknya Pak Amin Rais paham sekali bahwa Surya Paloh atau Nasdem
mengetahui banyak tentang kasus-kasus yang ada pada konco-konconya Presiden Jokowi. Itu tampaknya yang dimaksudkan oleh Pak Amin Rais kalau kita tidak keliru. Sehingga Pak Amin Rais menantang Surya Paloh agar buka saja. Apalagi sebelum ini Jaksa Agungnya dari Partai Nasdem, Pak Prasetyo, Pak Amin Rais tampaknya yakin sekali bahwa Jaksa Agung Prasetyo yang dari Partai Nasdem dulunya itu menyimpan banyak kasus-kasus korupsi. Atau mungkin juga kasus-kasus hukum lainnya yang tidak terungkap. Makanya dia menantang Surya Paloh agar bongkar semuanya. Ini tentu akan lebih menarik lagi kalau ini memang bisa dilakukan oleh Surya Paloh. Maka efeknya apa? Efeknya akan positif kepada penegakan hukum di negeri ini. Sebab memang kalau memang ada, kalau kita tentu mengatakan kalau memang ada, Pak Amin Rais tentu bisa jadi beliau tahu. Tapi memang kita yakin bahwa Pak Surya Paloh atau Partai Nasdem banyak sekali tahu tentang kasus-kasus hukum kalau ada yang belum terbongkar selama ini yang masih disimpan. Kenapa? Karena Jaksa Agungnya pernah dari Partai Nasdem sebelum Jaksa Agung yang sekarang. Ini tambah menariknya kalau nanti benar-benar tantangan dari Amin Rais ini dijawab dan ditindaklanjuti oleh Surya Paloh. Dalam hal ini tentu Surya Paloh bukan berarti hanya sekedar melakukan balas dendam atau balas sakit hati, tetapi dalam hal ini berarti Surya Paloh memang ingin membersihkan negeri ini dari berbagai proses hukum yang tidak terungkap atau yang sengaja tidak diungkapkan, sengaja diselimuti, atau sengaja dilakukan dengan cara tebang pilih, atau sengaja dilakukan dengan cara penerapan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita lanjutkan membaca berita ini. Ya, Surya Paloh please fight back. Jangan diam saja, katanya. Menurut dia, Paloh adalah salah satu orang yang mendapat hidayah karena bisa bebas dari pengaruh oligarki. Kalau kita lihat dalam bahasa agama ini, Surya Paloh mendapat hidayah karena setelah lama bergelimang dengan para oligarki itu, mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, kata dia, yaitu ingin melakukan perubahan cengya demi perbaikan masa depan Indonesia, tambahnya. Sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat, jelasnya. Jadi di sini Pak Amin Rais mengatakan bahwa Pak Surya Paloh ini telah mendapatkan hidayah karena setelah sekian lama, terutama sejak tahun 2014, sejak awal kepemimpinan rezim sekarang,
sejak di titik nol mulainya kepimpinan Presiden Jokowi sampai sekarang ini telah hampir 10 tahun. Surya Paloh dikatakan Amin Rais telah bergelimang dengan oligarki, tetapi tampaknya Surya Paloh dapat hidayah, kata Amin Rais, dan keluar dari itu mengambil jalan yang sangat positif, melakukan perubahan. Tepat sekali kalau begitu, dengan nama koalisi yang sekarang tempat Partai Nasdem memperjuangkan Anies Baswedan sebagai presiden bersama-sama dengan Partai Demokrat dan Partai PKS, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pak Amin Rais ini walaupun sudah tua, tetapi keberanian beliau memang perlu kita kagumi. Kalau di era Soeharto, ketika orang pada takut semuanya dengan kekuasaan Soeharto yang begitu diktator, Amin Rais muncul sebagai lokomotif reformasi saat itu. Sekarang tampaknya Amin Rais juga demikian. Sekali lagi keberanian Pak Amin Rais patut kita acungi jempol, dan tentu kita berharap akan lahir Amin Rais berikutnya di negeri ini, yang tampil ketika dia melihat negeri ini menurut dia setidaknya perlu diperbaiki. Sahabat BN, kalaulah Surya Paloh mau melakukan apa yang ditantangkan kepadanya oleh Amin Rais, kita yakin negeri ini akan berubah. Perubahan itu akan melaju kepada yang lebih baik. Kita yakin hukum yang adil akan tercipta. Kita tunggu, sahabat. Semoga apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini menjadi renungan bagi Surya Paloh. Sampai saat ini berkaitan dengan kasus Joni G. Plate yang adalah sekretaris jenderalnya Partai Nasdem ini, Surya Paloh tetap berkomitmen bahwa Partai Nasdem tetap dengan prinsipnya memberantas korupsi dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang tersangkut korupsi, walaupun terjadi pada kader Partai Nasdem sendiri. Ini yang kita salurkan dengan Partai Nasdem. Tetapi tentu seperti disinggung oleh Pak Amin Rais tadi, pemberantasan korupsi haruslah secara menyeluruh, bukan memberantas korupsi yang ada pada lawan-lawan politik, tapi melindungi korupsi pada konco-konconya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa